Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar? Ya, semoga kita sehat-sehat selalu ya nak. Dan tetap semangat. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahadia Rizkina Barus. Panggil saja saya Bu Aha. Saya guru BK khususnya kelas 10. Kelas 10 MIA 1 sampai 10 IPS 2. Kali ini saya akan memberikan materi ya nak, materi layanan BK mengenai, ada yang tahu? Mengenai tanggung jawab siswa di sekolah. Apa sih tanggung jawab? Ada yang tahu? Tanggung jawab itu sendiri adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Bentuk tanggung jawab siswa di sekolah dimulai dengan datangnya ke sekolah tepat waktu. Jadi kamu itu nak datang jam 7. Jam 7 sudah persiapan diri ya. Persiapan kamu untuk berangkat ke sekolah, dan sudah standby juga di 7 sampai 7.15 persiapan untuk pembelajaran. 7.30 kita sudah masuk les pertama. 7.30 bel les pertama, batas sampai 7.45. Lewat dari 7.45 akan diproses. Pertama teguran lisan, kedua tulisan, ketiga SPO dan tindak lanjut. Jadi manage waktumu dengan baik nak. Kamu sudah tingkat SMA, sekolah menengah atas. Kamu sudah bisa mengatur waktumu dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, agar kamu berhasil di kemudian hari kelak. Kelola waktumu dengan bijak ya nak. Lanjut, poin kedua adalah mengerjakan tugas mata pelajaran. Mapel ya. Jadi inilah kunci utama dalam belajar adalah mengerjain tugas-tugas, baik catatan, baik latihan. Itu wajib kamu kerjakan. Semua mata pelajaran tanpa terkecuali sesuai dengan jenjang kamu. Kamu kelas 10, mata pelajaran apa aja, baik MIPA atau IPS, disesuaikan nak. Jangan sampai 3 mata pelajaran tidak tuntas, nilaimu itu akan berpengaruh pada kenaikan kelas. Jadi apapun, suka tidak suka, mau tidak mau ya terima. Apapun mata pelajarannya, semua itu enjoy aja, karena jika tidak tahu, kamu bisa diskusi kelompok, kamu bisa kerjasama dengan siswa yang rajin belajar gitu. Dari caramu mengerjakan tugas-tugasmu dengan tepat waktu, itu menunjukkan kamu itu menyadari ya sepenuhnya tugas siswa itu apa, tanggung jawabmu itu sebagai siswa itu apa, dan diberikan guru mata pelajaran itu langsung kamu kerjakan dengan baik, dengan semaksimal mungkin, adalah bagian dari masa depan kamu sendiri nak. Mengerjakan semua tugas dengan tepat waktu, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, maka merupakan jalan awal kamu untuk meraih prestasi akademi yang terbaik untuk mewujudkan cita-citamu. Paham ya nak? 3 yaitu pakaian seragam sekolah, yang artinya memakailah baju seragam sekolah itu sesuai dengan peraturan sekolah, karena tiap sekolah itu beda-beda nak. Jadi kamu pada hari Senin sampai hari Rabu ya nak, memakai baju putih abu-abu. Yang Islam boleh pakai jilbab, yang dianjurkan ya pakai jilbab. Kemudian yang noni atau Kristen pakai rok tapi dilewat dari lutut ya nak.
seperti gambar yang tertera di slide saya ini. Kemudian yang laki-lakinya tidak hanya baju panjang, baju pendek pun boleh, yang penting celananya panjang, yang rapi. Yang paling utama itu atributnya lengkap. Di situ ada bendera di atas kantong baju sebelah kiri ya nak. Sebelah kanan itu namamu yang lengkap. Kemudian sebelah kanan itu simbol SMA 9 kita, di mana dia di satu tingkatan kelas 10 itu berwarna putih latarnya. Kemudian pada hari Kamis dan Jumat memakai baju batik seperti ini, seperti layar yang sudah saya pampangkan batik kita ini. Kemudian pada hari Sabtu ya, tiap hari Sabtu wajib pakai baju pramuka disertai atribut lengkap. Di situ sebelah kanan coba perhatikan ada medan gudep yang telah diberikan pihak sekolah. Kemudian yang di bawahnya Sumatera Utara. Seperti itu ya nak. Di pakaian rapi dari ujung kaki sampai ujung rambut saya perhatikan, kira-kira yang tidak sesuai dan melanggar akan saya tegur, dan itu akan ditindaklanjuti jika tidak kamu sesuai dengan aturan dari sekolah. Di sini bentuk-bentuk ya tanggung jawabmu sebagai siswa, sebagai pelajar. Jadi sementang panjang bu, kok dipangkas bu rambutku bu, kok enggak ditegur bu, bukan seperti itu kan perhatian ibu. Makanya BK peduli siswa, segitu pedulinya ibu sama kalian, sebegitu sayangnya ibu sama kalian nak. Jika kalian melaksanakan peraturan ini dengan baik, itu adalah tanda kamu adalah siswa yang bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Poin keempat, tidak meninggalkan kelas saat pelajaran berlangsung. Kemudian siswa itu harus memiliki tanggung jawab dalam menuntut ilmu dan tidak meninggalkannya mata pelajaran kecuali dengan alasan yang sangat penting seperti sakit atau ada izin keluarga yang memang betul-betul itu penting lah ya kan. Tidak dibenarkan untuk bolos mata pelajaran. Jika nanti kejadian dan guru mapel melaporkan ke wali kelas, kemudian ditangani wali kelas tidak juga bisa, baru kami guru BK yang menanganinya. Karena apa? Kamu di saat waktunya sekolah ya sekolah gitu kan, belajar bagus-bagus. Perhatikan, kira-kira kamu nggak tahu, kamu diskusikan dengan kawan sekelasmu, kawan sekelompok, atau teman yang bisa cepat nangkap, dan kamu harus aktif dalam pembelajaran itu. Ketika kamu tidak tahu pun sama sekali, boleh kamu tanyakan ke guru. Jadi kamu harus aktif, harus disitulah eksplornya dibandingkan waktu kita sebelumnya daring. Di saat kita tetap muka ginilah kesempatan kita bertanya ke guru, memperdalam mata pelajaran apa yang kamu laksanakan hari ini gitu. Istilahnya kan kamu harus fokus gitu. Abaikan yang masalah kamu di luar sana gitu. Fokus ya apa yang kamu jalani di depan, ya jalani aja, kerjakan apa disuruh gurumu ya kerjakan aja tugasnya semaksimal mungkin. Setidaknya ya kamu memang betul-betul niat kan dari rumah ke sekolah, ya fokus belajar gitu. Jangan fokus yang lain. Yang kelima itu tidak melakukan kecurangan. Jadi udah melaksanakan kegiatan belajar selama ini, latihan-latihan, catatan-catatan, pasti kan ada akhirnya gitu kan. Guru akan memberikan ujian atau ulangan. Meskipun terdengar sepele ya kan, kecurangan itu kan menyontek dan sering dilakukan beberapa siswa. Namun ya ini kebiasaan tidak baik, yang tidak baik itu dia tidak usah dilaksanakan, tidak usah ya dikerjakan gitu kan. Masa yang tidak baik kita tiru atau kita kerjakan kan, nggak ini buat apa kita capek-capek belajar ya kan. Toh nyatanya kita nggak percaya diri dengan hasil yang kita capai gitu. Buat diadakannya ujian itu kan menguji kita, kemampuan kita sedalam mana, sampai mana, batas mana, karena kan ada di situ remedialnya. Berarti aku nggak tahu ini, aku harus
harus bisa ini, harus menyampaikan ini, harus evaluasi diri, evaluasi belajar pun ada gitu kan. Oh seharusnya aku begini, seharusnya aku bisa seperti dia kayak mana caranya gitu, nggak hanya instan. Nah semua butuh proses, itulah gunanya belajar mengajar. Belajar di sekolah betul-betul belajar gitu kan, jadi kan nampak hasilnya. Jadi dengan cara itu kan tahu kamu hasilnya, oh berarti nilaiku nggak bagus, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kukerjakan. Itu baru siswa yang betul-betul yang berkarakter, bertanggung jawab atas dirinya. Dia tahu apa yang harus dikerjakannya, apa yang menjadi kelemahannya, kira-kira bagaimana cara kamu itu pun menyelesaikan dengan bijak kan, seperti itu. Jadi kira-kira mencontoh itu bagus dihindari lah. Ubahlah mindsetmu bahwasannya apapun yang diberikan penilaian sama guru itu ya itulah hasil terbaik untukmu. Kira-kira bagaimana harus aku mendapatkan nilai yang bagus atau mendapatkan juara. Itu koreksi ke diri kamu sendiri, evaluasi diri dan evaluasi belajarmu dengan baik, ya kan. Jangan malas-malas lagi nak belajar, karena inilah dia belajar itu sampai akhir hayat nak. Jadi di sini hanya tingkat SMA. Disitulah harus kamu selesaikan ya sesuai dengan mata pelajaranmu, apa yang harus kamu kerjakan, seperti itu. Ya nak, dilarang keras lah untuk mencontek atau meniru atau memplagiat punya orang lain. Kok bisa ya diolah, apa yang diolah itulah di hasilmu, apa yang kamu kerjakan itulah di hasilnya. Ya kan, makanya di waktu belajarlah sungguh-sungguh. Disitulah nanti pas akhirnya adalah diuji atau ujian, baik ujian ulangan, ujian harian, ada ujian semesteran, bahkan kenaikan kelas. Nanti itu dikumpulkan menjadi satu. Tidak hanya poin ujian aja ya, karena sikapmu pun itu dinilai juga. Jadi tidak hanya kepintaran tapi kelakuanmu di sekolah itu terhadap teman, terhadap guru diperhatikan juga, dan dikasih poin-poin juga mempengaruhi kenaikan kelasmu. Oke, dari beberapa bentuk-bentuk tanggung jawab siswa yang setelah saya paparkan sebelum materi ini, kita akan simpulkan ya nak. Ya, kesimpulannya yaitu tanggung jawab kamu sebagai siswa, belajarlah dengan baik dengan mengerjakan tugas-tugas dari semua mata pelajaran dari jenjang kamu itu kelas 10, berapa mata pelajaran itulah kamu tuntaskan semua nak, dengan nilai yang terbaiklah kamu kerjakan. Kemudian disiplin dalam menjalani tata tertib sekolah, dari segi pakaian, dari kamu memakai baju seragam yang sudah saya paparkan sebelumnya, itu dari Senin sampai Sabtu disesuaikan. Kemudian sepatumu itu hitam polos lah nak, kaos kaki disesuaikan dengan bajunya. Yang pakai kaos kaki hitam hanya pada hari Sabtu doang pakai pramuka, yang lain pakai kaos kaki warna putih. Kayaknya sudah saya jabarkan kalau waktu MPLS ya, materi pengenalan lingkungan sekolah itu kan sudah saya paparkan. Jadi kamu tinggal laksanakan, menyesuaikan diri dari kita daring sebelumnya sampai kita PTM terbatas. Yel-yel yang di akhir layanan BK ini, perhatikan, saya ingat, saya siap dan melakukan. Saya ingat, saya siap dan melakukan. Saya ingat, saya siap. Siap, saya ingat, saya siap dan melakukan. Saya akan terangkan pantun ya nak. Potong bambu dengan dibelah, bambu terbelah terkena matahari. Barang siapa yang malas sekolah akan menyesal di kemudian hari. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa ya di like dan subscribe. Terima kasih.